Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku dimanapun berada, tentunya kita bersyukur pada hari ini kita masih bisa bertemu kembali di ngaji gercep ngasah jiwa gerakan cepat. Pada saat ini saya ingin bercerita pengalaman perjalanan saya, karena saya berjalan dari Kadilangu Demak, Sunan Kalijaga tepatnya. Beliau memberikan inspirasi pada saya, kecerdasan ilahiyah, alamiah, ilmiah, karena saya sering menyaksikan atraksi pewayangan. Makanya saya menulis buku di dalam pengajaran dan pembelajaran metode dalang. Dalang sendiri dari kata dalaya dulu, dalan, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Dalang itu kalau orang Jawa dalan, artinya jalan. Dalang kalau aksara hijaiyah artinya petunjuk, petunjukan pewayangan, gambaran kehidupan. Ini permainan seperti ini nih, bahwa hidup ini ada game, tempat bermain. Kalau dalam dokumen manusia luhur mulia di dalam Alkitab, ya Zabur, Taurat, Injil, Suhuf, Al-Quran. Alkitab itu ya Al-Furqan, ya An-Nur, banyak macam namanya. Kalau dinamakan Alkitab berarti tulisannya aksara hijaiyah. Nah, sahabat-sahabatku, maka sebelum saya mempelajari mengkaji secara ilahiyah, alamiah, ilmiah, bagaimana menjadi Pak Dalang, bagaimana menceritakan. Nah, untuk itu ketemulah metodologi pembelajaran. Metodologinya nggak usah diingat, nggak usah dipikir, hanya mengikuti dengan cerita dan bernyanyi. Nah, sebelum wayang itu dimainkan ada sajen. Sajen itu artinya kan sesajen. Sajen itu sastra jendro, bahasa, sastra, falsafah, filosofi. Ya, jendro itu falsafah kehidupan. Jadi jangan diartikan letterlek atau yang tersurat, tapi ada makna yang tersirat. Sajen itu kan saji, menyajikan, itu presentasi. Bagaimana mempresentasikan sesuai zamannya, waktunya, tempatnya. Kalau zaman dulu bagaimana? Kanjeng Sunan Kalijaga, saya mengikuti dalam perjalanannya bagaimana menyadarkan kesadaran diri kepada sesama dan lingkungannya. Maka perlu adanya mediasi atau mediatornya. Sarananya apa? Dunia dan isinya ini sarana. Untuk apa? Untuk kesejahteraan, kehidupan dan penghidupan alam semesta ini. Mata rantai kehidupannya harus berjalan. Mataram, mata rantai manusianya. Nah, untuk itu perlu dibangunkan jiwa kemanusiaannya, kepeduliannya, berbaginya kepada penghidupan baik kepada sesama dan alam semesta. Ya, sahabat-sahabatku, sebelum ini pada hari Jumat ini tentunya hitung-hitungan aksara hijaiyah dengan Jawa ini hampir mirip. Nah, untuk itu saya mengupas di perempatan. Biasanya ada perkumpulan, karena perempatan itu tempat bertemunya rame-rame. Nah, sebelum bertemu itu biasanya ada gapura. Gapura kalau dalam asma Allah atau aksara hijaiyah Ghafur, maka perlunya Ghafurur Rahim. Gapura, Ghafur itu apa? Ampunan. Bagaimana supaya diampuni oleh Yang Maha Kuasa, bahwa kita masih sejalan dan searah akan kehendaknya. Makanya melepaskan kemelekatan, melepaskan dari belenggu diri dulu. Makanya perlu istighfar. Mari kita awali kajian kita
atau ngasah jiwa kita kesadaran diri untuk melepaskan kemelekatan dan belenggu di alam pikiran dan alam perasaan kita. Jangan tersinggung, jangan sakit hati, jangan terbelenggu latar belakang, jangan ada rasa dendam, lepaskan semuanya. Bahasa orang Jawa perlu semedi, orang Jawa itu kalau jadi dalang itu perlu semedi. Kalau bahasa aksara hijainya tahanut. Semedi itu artinya apa? Semedi itu dari kata asomatu. Qul wallahu ahad, Allahu somad. Hanya Allah tempat bergantung kita. Hanya Allah yang tanpa batas tempat mengadu, memohon. Berkuasa, yang maha kuasa hanya Allah. Nah, bagaimana mengenal Allah yang tanpa batas? Ya kenal ayatnya, dari diri kita tanda-tandanya apa sih? Nah, untuk itu kita mohon ampunan. Ayo kita kosongkan, kita beristighfar bersama. Ya Allah, ampuni kami kesalahan dan dosa kami. Ya Allah, ampuni kami kesalahan dan dosa kami. Ya Allah, ampuni kami kesalahan dan dosa kami. Engkau pengampun, Engkau penyayang, ampuni kami, sayangi kami. Engkau pengampun, Engkau penyayang, ampuni kami, sayangi kami. Bahasa adatnya, budayanya, Astaghfirullahaladzim, innallaha ghafurur rahim. Astaghfirullahaladzim, innallaha ghafurur rahim. Astaghfirullahaladzim, innallaha ghafurur rahim. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Sahabat-sahabatku, semoga ini menjadi kebiasaan kita. Terbiasa dengan apa? Bercerita dan bernyanyi, seni, senang, nikmat hidup, yang penting bahagia. Apapun yang terjadi, mari kita mencari hiburan diri untuk menghibur diri. Kita berkeyakinan, punya harapan. Kalau berharapnya kepada yang tiada batas, maka disitulah ada sajen. Orang berpikir yang sudah masih terbelenggu latar belakang, sudut pandang, kepentingan, literatur, ego diri, sajen itu seolah-olah musyrik lah, apalah bahasanya, ya terserah sajalah. Yang penting kita tidak menyalahkan atau adu fisik. Boleh beda pendapat, yang penting pada punya pendapatan. Dengan punya pendapatan jangan lupa untuk peduli dan berbagi kepada sama. Berbagilah kepada sama, pedulilah kepada lingkungan dan semesta. Nah, baru membawa kebaikan dan kemanfaatan. Nah, sajen itu ada kembang-kembangan atau bunga-bungaan, ada pisang, ada kelapa, ada bubur merah, bubur putih, ada gunting, ya, ada apa namanya, benang. Semua itu dimaknai dan penuh arti, menggunakan bagaimana daya pikir Kanjeng Sunan Kalijaga pada saat itu menjabarkan bagaimana sih ada kelapanya. Nah, kelapa itu yang menanam siapa? Kenapa? Kelapa juga dari simbol pramuka, karena dari ujung sampai ujungnya, dari akar sampai daunnya, semua bermanfaat. Kita contoh kehidupan yang bermanfaat. Manusia luhur mulia, para leluhur kita, orang-orang tua kita, dia berpikir, tidak memikirkan dirinya, bagaimana untuk generasinya. Dia menanam kelapa. Yang menikmati siapa? Kita generasi selanjutnya.
baik degannya maupun kelapa tuanya, baik minyaknya, airnya, semua bermakna. Dia tidak mikirin makan jasa, tapi bagaimana membangun jasa. Nah, inilah yang harus ditumbuhkan pada kita dan generasi kita. Jangan hanya peduli kepada diri sendiri, jangan egoisme, ya, jangan merasa paling hebat, jangan merasa paling kuat, jangan mau hidup sendiri, nggak enak hidup sendiri. Nabiullah Adam aja hidup di surga sendiri nggak enak, akhirnya turun ke dunia. Nah, di dunia inilah kita hendaknya saling peduli, saling berbagi dan kebaikan dan kemanfaatan untuk mendapatkan ridhonya Allah. Sudah berilmu harus beramal, sudah beramal harus ikhlas, sudah ikhlas pun berharap diterima, diridhoi oleh Allah yang Maha Kuasa, bahwa hidup ada yang memberikan kehidupan. Untuk itu tetap semangat di hari Jumat ini, menginspirasi hikmah yang mendatangkan berkah yang berlimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka.